Oke ini ya teman-teman ya, salam kenal, selamat malam. Saya Erik, gitu ya. Sehari-hari kerja di Universitas Widya Dharma di Klaten antara Jogja dan Solo. Kemudian kegiatan di luar perdosenan biasanya temenan sama teman-teman di Relawan Jurnal Indonesia yang ngurusin jurnal ilmiah ya terkait dengan asistensi, terkait dengan pendampingan, terkait gimana caranya improve untuk ke Asinta dan lain sebagainya. Nah, makanya nanti kita akan singgung sedikit sebelum kita awali diskusi dengan lebih mendalam, kita akan awali dengan terkait dengan etika ya, karena teknologi ini teknologi yang luar biasa. Kalau kita nggak kasih panduan, kalau kita nggak gunakan secara bijak, nanti takutnya ini malah jadi bumerang buat kita sendiri ya. Takutnya nanti di di masa-masa yang akan datang itu takutnya kita malah kena sesuatu, kena pelanggaran etika yang harapannya itu bisa kita cegah mulai saat ini ya. Nah, ini agenda kita hari ini kurang lebih 2 jam ke depan. Kita akan ngobrolin tentang apa sih itu ChatGPT itu ya. Secara dasar, kemudian dia datanya dari mana, cara kerjanya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kita akan awali juga terkait dengan etika ChatGPT ini, kemudian bagaimana sih komentar ataupun diskusi yang terjadi di teman-teman pengelola ataupun teman-teman editor secara global ya, yang sudah merasakan paper-paper dengan aroma ChatGPT gitu ya. Oke, sebelumnya kita awali dengan disclaimer dulu. Nanti ini ChatGPT ini kan juga produk komersial gitu ya. Karena kan teman-teman ini juga di teman-teman bisnis ya. Sehingga saya perlu deklarasi dulu, disclaimer dulu. Nanti kalau saya nyebutin platform ini dari merek itu tujuannya untuk menjelaskan terkait dengan penggunaan ya, tidak untuk mempromosikan nih. Saya bukan BA-nya, bukan brand ambassador-nya juga gitu ya. Saya juga bukan tim marketing, tim promosinya juga bukan. Kemudian yang kedua ini terkait dengan hasil akhir yang nanti barangkali akan teman-teman manfaatkan untuk mendukung riset dan juga untuk nulis papernya. Nanti ini akan menjadi tanggung jawab dari penggunanya, dari usernya gitu ya. Meskipun nanti teman-teman bisa nyobain ada beberapa prompt yang saya sediakan, bisa teman-teman coba, bisa teman-teman adaptasi, dimodif gitu ya. Nanti itu tetap nanti hasil akhirnya tetap itu tanggung jawabnya di tangan teman-teman semua sebagai user. Tetap nanti selalu lakukan verifikasi, evaluasi, asesmen terkait dengan semua luaran yang dihasilkan dari ChatGPT. Kemudian disclaimer yang ketiga, saya ini background pendidikannya bukan di bidang IT, bukan di bidang AI juga gitu ya, bukan di bidang machine learning juga, apalagi deep learning ya. Saya bekalnya dari ilmu linguistik yang yang saya pelajari di S1, S2, dan S3 ya, sehingga dari latar belakang linguistik ini, dari bahasa ini, karena ini kan juga menggunakan NLP ya, karena kan dia mempelajari bagaimana bisa memproduksi bahasa itu senatural mungkin ya, memimik, menirukan dari bahasa yang kita gunakan sehari-hari, ChatGPT ini. Ini dari pengalaman itulah nanti beberapa paparan ini asalnya dari situ ya. Nah, ini ada peringatan dulu teman-teman ya, karena ini wah benar-benar luar biasa. Nanti kalau teman-teman bisa lihat, tetap yang pertama teman-teman harus pegang teguh ya peringatan ini juga menghindari nanti ketika nanti ada dugaan pelanggaran etika itu saya juga tidak mengharapkan itu terjadi. Makanya kita bisa pegang teguh peringatan ataupun panduan penggunaan ChatGPT ini supaya nanti kita nggak ada masalah nih di belakang ya. Nah, ini ya ChatGPT ya. Kita nggak usah tanya, kita tanya aja. Kita nggak usah kenalkan ya, kita tanya aja, teman-teman bisa langsung tanya ke ChatGPT ya. Langsung masuk ke ke lamannya ya, ke sini aja. Nanti bisa teman-teman sebentar sini ya. Nah, ini nanti ada 2 layar begitu, ada 2 sisi. Di sini ada sidebar kiri, nanti di sini ada rekaman atau history dari percakapan yang telah kita lakukan. Nanti di sini akan tersortir berdasarkan ini ya kebaruannya itu ya. Kemudian yang tengah ini chatbox, nanti kita bisa input prompt-nya di sini, teman-teman. Ini juga udah ada keterangannya, contohnya kita bisa mulai dari contoh yang seperti ini ya. Kemudian kita juga dikasih tahu nih dia bisa apa aja, kemudian keterbatasannya apa nih ya. Nah, ini knowledge-nya sampai 2021 gitu ya. Dan dia ini nggak connect internet ya teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa nyariin informasi dari link tertentu ya, karena data trainingnya meskipun dia offline sangat luar biasa besarnya gitu ya, sangat luar biasa besarnya. Nanti di sini ada varian yang kedua, kalau teman-teman cek di sini ya.
Nanti kalau teman-teman sudah melanggan, nanti di sini bisa diakses nih. Nah, ini ya. Ini kalau yang kita masih versi gratis, nanti di sini ada kodenya ini, ada notifikasinya ini, dan kemudian yang ini nggak bisa diakses ya. Ini perlu melanggan $20 per bulan. Nah, kita tinggal masukin aja inputnya di sini nih. Nah, misalnya saya ingin melakukan riset dengan membandingkan misalnya strategi keberhasilan beberapa market marketplace di Indonesia. Kan ada Shopee, ada Tokopedia, ada apa lagi tuh? JD.id, dan lain-lain ya misalnya. Boleh berikan gitu ya, boleh berikan rekomendasi ide penelitian yang relevan gitu ya. Jadi dia ini hampir bisa menjawab semua pertanyaan yang kita sodorkan gitu ya. Kita bisa brainstorming ide, teman-teman misalnya lagi stuck gitu ya. Nanti teman-teman bisa ini jadiin kayak tutor aja, jadi bisa jadiin kayak tutor ya. Jadi ini bisa jadi teman diskusi kita karena data trainingnya luar biasa. Dia data trainingnya itu dari buku-buku teks akademik gitu ya, kemudian dari artikel jurnal, dari artikel web yang mainstream, dan juga dari Wikipedia tuh. Jadi cukup luar biasa nih ya data trainingnya. Nah ini ya, nih gitu ya. Tetap kita perlu verifikasi nih teman-teman. Ini kira-kira cocok nggak sih ini kalau dikerjakan untuk riset terkait dengan marketplace di Indonesia gitu ya. Analisis perilaku pengguna gitu ya. Karena mungkin ininya beda ya. Shopee itu yang seperti apa karakternya, mungkin gitu ya ini ya perilakunya ya. Ini teman-teman nih yang bisa ini nih, yang bisa asesmen nih, evaluasi fitur dan fungsi. Oh, ini fiturnya yang di sistemnya ya. Analisis kepuasan pelanggan. Nah, seperti ini, strategi pemasaran promosi. Ini teman-teman nih yang bisa komentar nih, kalau saya nggak bisa. Ini bukan di bidang saya nih. Ya. Jadi intinya nanti di sini ada percakapan seperti itu ya, kita chat seperti biasa itu. Yang jelas ini tapi yang menjawab ini ya bot ya, yang jawab ini AI gitu ya. Ini ada prompt, istilahnya prompt. Kemudian yang ini adalah yang namanya outputnya, luarannya. Jadi kalau kita mau buka percakapan baru, tinggal kita klik aja di new chat sini ya. Nah, nanti dia bisa seperti awal tadi gitu ya. Oke, ini ya, ini klaimnya dia model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI, kemudian dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks ya. Jadi dia bisa memahami teks, kemudian dia juga bisa menghasilkan teks ya dengan berbagai macam topik dan konteks. Ini beberapa klaim kelebihan yang dia miliki karena dia punya pemahaman bahasa ya. Jadi dia bisa bahasa Indonesia, juga dia bisa berbagai macam style gitu ya. Ada yang versi apa namanya? Sastra gitu ya, yang versi estetis gitu ya. Dia juga bisa yang versi formal gitu ya. Kemudian dia punya pengetahuan yang luar biasa karena data trainingnya juga sangat luas ya. Kalau teman-teman cek itu berapa daerah sendiri itu ya. Sayangnya informasi itu nggak dibuka oleh OpenAI ya. Kuotanya luas, nanti dia bisa bisa di semua ranah bidang ilmu nih, nggak hanya spesifik di bidang ilmu tertentu. Nanti teman-teman coba cek aja. Kreativitas dia juga bisa bikin konten yang kreatif ya. Saya juga kadang ini iseng, tolong bikinin caption, bikinin copy gitu ya, bikin copywriter. Bisa Pak, dia ngasih ini, ngasih emot-emot gitu juga Pak. Ini kita coba contoh ya. Misalnya saya punya event gitu ya untuk pelatihan bibliometrik khususnya untuk teman-teman yang sedang mengerjakan tesis dan disertasi ya, tolong gitu ya, tolong buatkan caption promosi event untuk media sosial ya, media sosial dengan target pembaca tadi ya, mahasiswa S2 dan S3.
Saya pernah minta kayak gini, dia ngasih ini juga, apa, hemat-hemat gitu lah. Dia kan udah coba. Nah, ngasih hemat-hemat gitu, Pak. Ya, ya. Jadi udah ada hemat ikonnya nih, kayak gini nih. Nih, ya. Jadi bikin event kayak gini ya. Misalnya nih bahasanya, ini bahasanya kurang nendang gitu ya. Ini bahasanya kurang nendang. Ya, saya kasih lagi nih. Buat bahasa yang lebih persuasif, persuasif dan menarik lagi gitu ya. Ini diganti sama dia. Nah, diganti. Ayo jadikan tesis dan disertasi Anda jauh lebih kuat dan mencerahkan dengan keajaiban bibliometrik. Ya, keren nih. Bisa bikin kopi, Pak. Bisa bikin copywriter nih. Ya. Nah, ini kan udah template-nya, tinggal kita ganti nih tanggalnya, waktunya, tempatnya. Wah, dia sampai paham kayak gini juga loh, sampai paham apa emot-emotnya ini loh. Tanggal dia kasih apa kalender gitu ya. Waktunya dia kasih jam beker gitu ya. Nih. Udah sama ini nih, sama tag-nya nih, Pak. Saya mau tambahin lagi. Tolong tambahkan kan 20 hashtag yang relevan. Tambahin lagi, Pak. Nah, tambahin lagi nih. Disertasi berkualitas. Mahasiswa S2, S3, akademik terapan, peningkatan riset, referensi ilmiah, data bibliografi, karya ilmiah, ya. Ini ya. Nah, ini salah satu contoh ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa bisa explore aja, tergantung teman-teman inputnya apa, dia pasti akan sodorin dari hasil bacaan dia ya. Kemudian misalnya, oh kalau di medsos kan ada batasan karakternya gitu ya. Nanti bisa dibuat itu ya, misalnya ya tolong tolong masukkan 20 hashtag hashtag di atas, kemudian pastikan total jumlah caption tidak lebih dari, kalau IG itu berapa sih karakternya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ini saya nggak begitu paham juga di IG. Bisa karakternya berapa? 3.000 atau berapa ya? Ada yang tahu mungkin? Ya, mungkin tidak lebih dari 1.000 karakter gitu ya contohnya ya. Ini contoh aja nih. Nih, Kalau katanya di chat GPT sih maksimal 2.200 kata, karakter. 2.200. Iya. Maksimal yang ditampilkan hanya 125. Nih, dia udah ngasih totalnya nih. Totalnya 939 karakter gitu ya. Dan ininya nih, teman-teman, strategi nyusun promnya ini yang apa harus terarah ya, sehingga nanti outputnya nih sesuai dengan yang kita inginkan ya, kita harapkan. Ya, hampir semua pertanyaan bisa dia jawab. Aktivitas, kemudian dia juga bisa nerjemahin ya. Nerjemahinnya juga lumayan bagus kalau dibandingkan dengan Google Translate ya. Kemudian dia juga bisa ngasih rekomendasi, dijadiin tutor gitu ya. Kita tanya tentang sebuah konsep, dia juga bisa ini ya. Dia juga bisa apa namanya, memberikan informasi ya, misalnya metode untuk riset apa nih di bidang teman-teman, biasanya risetnya apa nih? Saya nggak begitu paham nih. Konsumen, Apa Pak? perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Untuk riset perilaku konsumen di bidang bisnis yang paling populer atau terkini apa saja? Survei konsumen. Oh, ini metodenya ya. Oke. Eksperimen kontrol aja, analisis big data gitu ya. Oke. Neuromarketing, ya, analisis sentimen gitu ya. Oke, misalnya oke, kalau saya ingin melakukan analisis apa nih, misalnya yang mana nih yang cocok Yang nih? lagi ngetren sekarang neuromarketing, Pak. Oh, neuromarketing ya. Neuromarketing. Neuromarketing marketing Marketing. apa saja yang
perlu saya siapkan. Kemudian, gitu ya, ide riset apa saja yang bisa kamu tawarkan. Sebutkan minimal 5 gitu ya. Jadi ini bisa jadi kayak tutor ya, tapi tetap ya teman-teman tetap ya harus diverifikasi dengan buku babon gitu ya, buku-buku teksnya, baca dengan riset terkini gitu ya. Oh ini nih, pengetahuan tentang neuropsikologi dan neuroscience. Wow, ini terkait dengan ini ya, alat pemindaian otak, tim ahli. Neuromarketing adalah bidang yang kompleks bisa membentukkan tim multidisiplin yang ada neuropsikologi, statistikawan, ahli pemasaran ini ya. Nah, berarti ini kita butuh juga informasi terkait dengan teori-teori yang mungkin terkait dengan statistik sama neuropsikologi ya. Gitu ini sama partisipan, izin etika ya, izin etika. Ini ide risetnya dia nawarkan 5 ini nih. Nih. Mengaruh warna pada respon emosional gitu ya. Jadi warna-warna tertentu tuh bikin mau beli gitu mungkin ya. Mempengaruhi respon. Ini juga ada kaitannya dengan psikologis ya ternyata ya. Efektivitas iklan dengan berbagai bentuk visual. Nah, jadi ini akhirnya nanti akan ini ya terkait bikin video gimana sih yang bisa datangin ini ya. Calon pelanggan atau calon pembeli gitu ya. Iklan yang seperti apa, yang interaktif yang seperti apa gitu ya. Reaksi terhadap harga dan diskon. Ya, nah, ini teman-teman nanti yang bisa eksekusi nih. Karena nih yang ini. Ini beberapa istilahnya wall of fame-nya ya. Dia punya beberapa prestasi ya. Dia pernah jadi sampul majalah Time, kemudian pernah bantuin hakim dalam memberikan putusan ya. Nah, ada sebuah apa namanya kasus begitu ya. Kemudian dia memberikan rekomendasi dari hakim. Tentunya tetap hakimnya yang memutuskan ya. Tapi dia memberikan rekomendasi gitu ya. Kemudian ini dia dihukum, kemudian ini di bidang politik juga pernah membantu untuk menulis beberapa RUU nih, rancangan undang-undang di Amerika sana. Kemudian pernah digunakan untuk eksperimen untuk mengerjakan ujian gelar MBA gitu ya. Pernah juga untuk apa ini CPA ini, kalau nggak salah ini accounting ini ya. Kemudian pernah untuk lulus ujian ini ya untuk medis gitu ya. Pengambilan apa namanya izin gitu ya. Kemudian juga pernah dicoba untuk ini mengikuti sertifikasi AWS gitu ya. Kemudian ini hasil dari IQ-nya, kemudian ini skor SAT-nya, pernah juga ngalahin IBM Watson. Ini lihat aja nih dalam berapa tahun nih, 3 tahun terakhir nih. Kita nggak tahu ke depannya makin makin kayak apa gitu ya sebenarnya. Oke, kita akan lebih dalam terkait dengan penulisan ya, karena kita kan nanti kan rencana akan kita manfaatkan untuk riset dan juga publikasi. Nah, jadi dari beberapa paper editorial yang saya baca di jurnal-jurnal luar ya, yang terindeks Scopus itu, nah ini saya belum nemuin ada editor yang dia menolak atau melarang penggunaan ChatGPT, gitu ya. Nah, meskipun kita tahu beberapa akhir-akhir ini kan ada ini ya, ada paper yang ditulis ChatGPT itu ya, dia jadi author gitu ya. Jadi saya tidak nemuin satu paper, mungkin saya perlu baca yang lain ya. Tadi sekitar 30-40 paper itu saya belum menemukan ada pernyataan dari editor itu yang melarang penggunaan ChatGPT ini untuk apa namanya improve di paper kita gitu ya. Tapi yang jelas di sini tetap ini ya teman-teman, tetap ada panduan terkait dengan penggunaannya, tetap kita yang jadi apa namanya pemandunya ya, tetap harus ada kontrol dari manusianya untuk memastikan hasil-hasil yang dikeluarkan dari ChatGPT itu lebih akurat ya dan bisa diandalkan gitu. Kemudian ini ya isu yang lain terkait dengan etika, kemudian integritas gitu ya, terkait dengan akurasi ya bener ya. Barangkali teman-teman udah pernah nyoba beberapa kali nyari tunjukan pustaka gitu ya. Coba cariin 10 paper tentang topik ini gitu ya yang relevan gitu ya. Nah, jadi hasil eksperimen saya selama ini ya meskipun dengan menggunakan ChatGPT yang versi plus pun yang berbayar pun dia belum bisa diandalkan untuk tugas mencari literatur ya. Jadi eksperimen saya pakai yang plus, pakai plugin itu
hasil luarannya untuk menemukan literatur yang relevan itu nggak valid ya. Malah biasanya paper ini ya buatan ya, nggak ada. Kayak kita cari judul itu, penulis itu di internet tuh nggak ada gitu ya. Jadi memang dari paper yang diunggah di archive itu 50% itu fake ya. 50% kalau kita nanya referensi dari ChatGPT itu nanti disodori referensi yang buatan, yang palsu. Itu kalau kita cek nggak ada gitu ya. Ya, terkait juga ini ya, terkait dengan akurasinya ya, seperti pembuatan permintaan untuk literatur tadi juga nggak bisa memberikan hasil yang akurat. Kemudian falsifikasi, fabrikasi ini juga nanti tentunya akan jadi marak ya teman-teman ya, karena dengan begitu mudahnya kita bisa falsifikasi data, kita bisa bikin gitu ya, kita bisa bikin data yang seolah-olah ada gitu ya. Bahkan sebenarnya ada beberapa AI itu yang bisa generate gambar ya, itu mungkin di teman-teman medis ya yang nanti akan berkecimpung ya. Nih, jadi ada yang AI generatif untuk teks, ada yang untuk gambar ya. Nih, ada rekomendasi. Ini yang sudah ada kebijakannya itu di Elsevier ya. Nanti kalau teman-teman submit hasil luaran teman-teman ke Elsevier, kemudian di situ nanti akan ditanya juga mungkin terkait dengan di sini pakai AI nggak nih papernya nih gitu ya. Nanti teman-teman pelajari dulu kebijakannya gitu ya. Jadi di Elsevier ini dia punya kebijakan kalau yang jelas yang pertama ChatGPT nggak boleh jadi autor gitu ya. Nah, kebijakan penting yang kedua, teman-teman nanti harus mendeklarasikan gitu ya. Kalau pakai ChatGPT, pakainya untuk membangun di section mana, di bagian mana, kemudian ide apa yang digunakan gitu ya. Dan kalau bisa nanti teman-teman lampirin tuh ininya prompt sama output dari ChatGPT-nya. Karena bisa jadi karena rekaman percakapan kita itu kan pasti ada ya, dan nanti takutnya jika nanti ChatGPT itu juga bekerja sama dengan teman-teman akademisi untuk mendeteksi isu-isu tadi, itu takutnya bisa akan ketahuan nanti ke belakang itu ya. Makanya kalau nanti teman-teman menggunakan ChatGPT ya, terus terang aja saya pakainya untuk nyusun di bagian ini, untuk memulai ide ini gitu ya. Karena di sini kan ada prompt-nya, ini yang nanti bisa teman-teman copy, dan bahkan sebenarnya ini bisa kita share nih link-nya nih. Nah, itu ya bisa share ini. Ya, kita copy link-nya gitu ya. Nah, nanti ini bisa dilampirkan ketika submission, atau juga teman-teman bisa ngopi aja ini ya. Di copy aja, ditempel di Word gitu ya, di ekspor dalam bentuk PDF ya, biar aman ya. Takutnya nanti sini tiba-tiba chatnya kehapus gitu ya. Takutnya tiba-tiba chatnya kehapus. Nah, ini ya. Nah, ini resumennya, ringkasannya nih teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya ada koreksi ya. Dulu ChatGPT jadi co-author ya, sekarang dihapus nih, ada corrigendum, ada koreksi. Jadi kalau dulu awal-awal mungkin biar jadi sorotan gitu ya. Ini ada paper yang nulis ChatGPT gitu ya. Nah, ternyata sekarang ini udah mulai dikoreksi ya. Hanya ada 3 paper terakhir saya cek gitu yang autornya ChatGPT ya. Nah, selain Elsevier, nanti ini ada juga di Science ya. Ini juga termasuk jurnal pelopor ya. Sama dia punya kebijakan kalau AI tidak boleh jadi autor maupun co-author gitu ya. Kemudian yang kedua, dia menambahkan terkait dengan AI generatif gambar ya, untuk image ya. Jadi selain teks ada juga AI untuk generate image. Sama fungsinya terkait dengan AI ini harus ada deklarasi di sini nih. Nah, dipakainya di mana gitu ya. Ketika diminta untuk membantu membuat image, dibikin ilustrasi, apa bantuannya sampai tahap mana, sampai level mana. Karena untuk yang ChatGPT 4.0 yang plus itu dia bisa handle gambar, soalnya dia bisa handle gambar. Nah, ini rekomendasinya teman-teman yang saat ini sudah bersahabat dengan ChatGPT ya, yang sudah sehari-hari berinteraksi dengan ChatGPT. Yang pertama, tetap ya kita harus gunakan AI ataupun tenaga apapun, teknologi apapun yang dia ditenagai oleh AI ini, fungsi utamanya kalau bisa untuk meningkatkan kredibilitas ya, terkait dengan keterbacaan, terkait dengan bahasa untuk paper-paper kita, bukan untuk gantiin tugas-tugas utama dari peneliti tadi ya. Nah, meskipun sebenarnya kita lihat sekarang ini juga udah sampai ke sana nih yang bisa dikerjain ChatGPT nih ya.
dia bisa ngumpulin data, bisa scraping gitu ya. Dia bisa resum video dari YouTube gitu ya. Kemudian dia bisa data cleaning ya. Dia bisa memberi insight dari dataset yang kita unggah gitu ya. Nah, ini kemudian yang kedua, tetap kita menggunakan teknologi tetap harus dengan apa namanya? Pengawasan dan kontrol dari manusia ya. Jangan dilepaskan gitu ya. Tetap kita nanti yang jadi pemandunya nih. Kemudian tetap harus teman-teman nyatakan di bagian mana ya, di bagian manuskrip teman-teman itu yang menggunakan AI ataupun teknologi yang bertenaga AI. Kemudian kita tidak diperkenankan menggunakan AI ataupun teknologi yang berbasis AI tadi sebagai autor maupun koautor. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk baca paper ini, saya share ya. Saya akan share nih. Barangkali Pak Arta mau siap-siap bikin AI policy untuk jurnalnya, boleh ya. Nanti saya adopsi, Pak. Gimana panduannya untuk teman-teman autor yang mau apa menggunakan ChatGPT gitu, harus gini gitu ya. Ini yang apa yang saya bilang tadi Pak, dia nulis ini reflektif tadi Pak. Ini. Karena kalau karangan reflektif itu kan harus dari pengalaman kita Pak, dan setiap individu pasti beda Pak. Misalnya Pak Arta coba ceritain pengalaman Pak Arta nulis apa ataupun submit paper pertama kali gimana, itu kan pasti beda-beda Pak. Itu bisa di anu juga untuk mendeteksi apa, oh ini human, ini non human gitu ya. Tapi sayangnya ini data setnya masih sedikit Pak. Tapi dia bilang berhasil gitu ya, bisa deteksi. Tadi terkait dengan etika sudah, panduannya sudah, tapi tadi ya harapnya teman-teman pegang teguh ya. Jadi karena kan kita nggak tahu nih. Saya yakin log rekaman chat kita di sini ini akan terekam OpenAI ya, akan terekam itu. Saya pasti tahu itu ada lognya itu ya. Dan kalau dia nanti diminta untuk membuka datanya mungkin untuk keperluan penyidikan atau apa, mungkin itu akan dibuka. Dia akan bisa nge-trace tuh. Ini dari mana diinputkan kapan itu saya yakin ada ya. Karena kita kan ketika daftar akun itu kan kita udah mengkonfirmasi ya nanti data pribadi kita, nama, tanggal lahir, kemudian IP address, lokasi itu kan disetor ke OpenAI itu. Oke, ini cara membuat akun sudah ya, kita lewat ya, kita skip aja ya ini ya. Ini mudah ini. 2 menit aja jadi nih, 2 menit 3 menit jadi. Teman-teman bisa daftar lewat apa namanya? Browser bisa, kemudian lewat HP bisa. Kalau teman-teman punya iOS bisa apa install apa aplikasinya ya yang versi resmi ya teman-teman ya. Hati-hati ya karena ada banyak juga yang versi fake-nya itu ya, palsu tiba-tiba ngomong ChatGPT tapi bukan dari OpenAI. Banyak Pak Arta dia ngeklaimnya ChatGPT tapi bukan dari OpenAI, itu bahaya tuh. Nanti takutnya malah gunakan ya. Bisa di sini Pak. Nih Pak. Oke. Lebih cepat Pak. Kita nggak perlu buka browser, langsung di sini. Tiba-tiba kita perlu sesuatu, langsung klik di sini, chat gitu ya. Untuk Mac, kalau untuk Windows saya belum nemu. Ini Mac GPT. Saya coba carikan linknya ya. Mac, ya ini iseng-iseng aja ya nemu ada kayak gini. Unik juga nih. Mac GPT nanti bisa teman-teman Mac GPT GitHub gitu aja ya. Yang GitHub. Nah ini nih. Teman pakai Mac bisa nih install nih. Nih yang plusnya. Ini yang plusnya nih. Bisa juga diaktifin pluginnya Pak. Tapi kalau HP itu kalau pakai iOS nggak bisa nih pluginnya nggak bisa diaktifin. Jadi terbatas yang versi iOS ya, kecuali buka lewat HP, lewat iPhone, tapi pakai browser bisa. Tapi kalau pakai aplikasinya nggak bisa. Tadi ya kunci untuk luaran ChatGPT itu memang kualitas prompt kita teman-teman. Jadi kalau prompt kita bagus nanti hasilnya ya luar biasa ya, akan lebih terarah gitu. Nah, ini prompt ini input yang diterima model nanti untuk menghasilkan teks ya luarannya. Nah, kemudian nanti yang jelas ini harus ada konteksnya, harus ada informasinya. Yang ini nanti memandu untuk dia menciptakan atau menghasilkan respon yang tadi ya bentuknya teks. Panjangnya variasi bisa 1 kata gitu ya, bisa beberapa kata atau bisa frase, bisa kalimat gitu ya. Bisa sampai nanti paragraf juga bisa ya. Karena ini sampai 2000-an token gitu ya. Tanya aja. Coba tanya aja kamu bisa menghandle sampai berapa ini gitu ya. Kamu bisa menerima input
sampai berapa karakter. Nih 4096 karakter per permintaan, jadi per request ini ya. Kemudian ini skenario-nya teman-teman bisa ikuti ya. Pertama teman-teman tentunya menentukan tugasnya dulu kan. Nih kita mau kasih kerjaan ChatGPT apa nih gitu ya. Oh, mau nyusun ini pendahuluan buat nyusun intro gitu ya. Nah, itu berarti nanti itu tugasnya. Tinggal nanti kita harus nyusun ininya prompt-nya. Nah, gimana nyusun prompt-nya gitu ya. Nah, tentunya nanti kita perlu konteksnya dulu. Nah, konteks itu berarti risetnya tentang ini di bidang ini terkait dengan ini. Ya, itu harus teman-teman tambahkan supaya nanti hasilnya bisa lebih spesifik. Kemudian kadang dan sering kali nggak bisa sekali prompt itu langsung jadi. Kadang kita harus revisi, kita harus sunting, kita harus edit, kita harus tambahkan gitu ya. Sehingga nanti sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Makanya harus ada uji coba, nanti disempurnakan lagi, diuji lagi, disempurnakan lagi, baru nanti teman-teman bisa dapatkan prompt yang sesuai dengan yang teman-teman harapkan ya. Kalau saya nyusun prompt-nya bisa seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba untuk adaptasi ya. Jadi kita mesti bedakan mana tugas, mana prompt gitu ya. Karena seringkali kita ini ya prompt-nya ya tugasnya itu ya. Tolong analisis data berikut gitu ya, lalu ditempel gitu ya. Nah, itu walau menurut saya beda, itu tugas bukan prompt gitu ya. Kalau prompt kita harus kasih konteks tadi kan, intinya kan di konteks dan informasi yang kita kita berikan sehingga nanti hasilnya tuh bisa spesifik gitu ya, bisa lebih terarah gitu. Ini misalnya ini saya contohkan untuk di bidang ilmu saya ya. Ini kita kasih peran, Pak. Jadi kita minta dia jadi seorang pakar dan profesor di bidang linguistik gitu ya. Kemudian tolong analisis dan berikan insight baru atas data berupa nama-nama orang Jawa yang tidak lagi menggunakan bahasa Jawa. Dari data berikut, coba analisis lingkup domain makna kata yang dipilih sebagai nama, berikan juga analisis etimologis dari nama yang digunakan. Dari bahasa apa sumbernya? Tuliskan dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah. Nanti kalau kita rinci, ini sebenarnya ada keywordnya ya. Di sini, ini pakar dan profesor bidang linguistik, ini untuk konteksnya. Jadi kita ngasih peran ke ChatGPT ini sehingga nanti hasilnya tuh kayak dia komentar seorang profesor linguistik gitu ya. Nah, ya. Kemudian ini tugasnya tadi ya, tugasnya sama ya. Analisis data dan berikan insight baru, kemudian nanti ada tambahan instruksinya yang ini lebih detail lagi. Analisisnya maunya analisis yang seperti apa gitu ya. Dia kan nggak paham nih. Nanti ketika dia ngasih output yang nggak sesuai, ya tadi kita omelin, kok kayak gini outputnya gitu ya. Padahal instruksinya yang kurang spesifik. Jadi teman-teman harus kasih instruksi yang lebih spesifik lagi. Analisis yang seperti apa, model siapa gitu ya. Nah kemudian nanti kita bisa tambahkan formatnya nih. Misalnya ini ya, tuliskan dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah gitu ya, atau mungkin dalam bahasa Inggris gitu ya, ada dari versi akademik gitu ya. Nanti bisa teman-teman kombinasi. Jadi ini adalah ramuan gitu ya untuk mantra mantra ChatGPT ya, minimal nanti harus ada konteksnya, harus ada tugasnya apa, kemudian nanti tugasnya nanti dirinci ke dalam instruksi gitu ya, kemudian nanti harus ada format luarannya biar jelas. Format luarannya bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi misalnya tadi saya contohkan dalam 1000 karakter, dalam 3 paragraf, kemudian apalagi tadi dalam berapa ribu kata, nah itu bisa juga sebagai formatnya. Sehingga nanti kita nggak perlu repot-repot lagi ngitung gitu ya. Ini udah sesuai belum? Nah, kebanyakan jangan-jangan gitu ya. Itu bisa kita langsung instruksikan di prompt-nya. Ini contohnya ya, contohnya bisa teman-teman cek aja di sini. Contohnya ini saya kasih ini sampel datanya, nanti dia bisa analisis gitu ya. Ini cukup bagus lah gitu ya. Kita nggak perlu mulai dari awal, tapi dari sini ternyata cukup ini membantu kita. Nanti kita tinggal ini aja evaluasi gitu ya dari hasil luaran ChatGPT-nya gitu ya. Nah, kemudian strategi lain dari hasil eksperimen saya berinteraksi dengan ChatGPT itu ya. Pertama, dia ini nggak bisa menerka hati kita ya, teman-teman ya. Jadi nggak bisa, harus diwujudkan tuh dalam prompt gitu ya. Jadi harus diwujudkan dalam prompt. Nggak bisa dia menerka hati kita. Makanya kalau strategi yang lebih mudah itu ketika teman-teman membuka chat baru, tadi ya, ada chat baru. Ini membuka chat baru, nih ya. Ini teman-teman anggap teman-teman itu ngobrol sama orang yang baru dikenal, orang asing. Karena nanti setiap chat ini kan bisa kita kasih peran beda-beda kan ya. Tinggal kita mau dia ngerjain tugas apa. Di sini misalnya, saya ingin kamu jadi analis data, bisa. Nanti di bagian lain misalnya saya ingin kamu jadi reviewer jurnal.
nanti coba dievaluasi nih tulisan saya. Bisa juga gitu ya. Nanti tinggal kita lihat seberapa ini hasil outputnya gitu ya. Jadi setiap kita bikin chat baru, ini kita harus kondisikan kalau kita ini ngobrol dengan personal yang berbeda. Jadi harus sedetail mungkin lah, kayak orang curhat gitu loh. Kayak orang curhat harus disampaikan keluhannya apa, masalahnya apa, sehingga nanti solusinya bisa lebih spesifik gitu ya. Dia itu bisa mengingat percakapan sebelumnya. Nah, kayak ini tadi kan ya. Kamu bisa menerima input sampai berapa karakter gitu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Karakter 4096 itu berapa kata? Ini kan kayak kita ngobrol nih. Kalau kita ngobrol kan nggak perlu ngulang-ulang kan ya. Karena dia udah ini dia udah rekam ini sebelumnya. Sampai banyak juga nanti dia akan merekam percakapan satu chat ini. Makanya kalau bisa satu chat ini satu topik. Karena dia akan mengingat gitu ya. Karena akan mengingat dengan percakapan-percakapan di atasnya. Kalau mau bikin tugas baru, saran saya bikin chat baru. Jangan ditumpuk di sini. Nanti dia nyampur topiknya. Gitu. Ini ya teman-teman ya. Jadi satu topik, satu chat. Gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, karena data training dia ini bagian besar dari konten web, dari buku teks ya. Kemudian dari Wikipedia, dari artikel web gitu ya. Sehingga teman-teman ya harus menggunakan bahasa seformal mungkin karena data-data linguistik di konten-konten ini kan menggunakan bahasa formal kan ya, bukan bahasa yang slang, bukan bahasa sehari-hari. Makanya nanti harus dibuat seformal mungkin lah, kayak kita nulis paper itu ya. Seformal mungkin. Ya. Kemudian kualitasnya ini bukan berdasarkan pendek panjang ya, saya harus buat yang panjang gitu ya. Nanti jangan-jangan panjangnya malah ini ambigu juga, nanti juga menyesatkan juga gitu ya. Tapi yang penting jelas dan detail instruksinya. Ya, kalau bisa dirinci, Ini contoh lain untuk prompt ya, untuk prompt itu nanti bisa teman-teman coba. Ini contohnya bikin prompt untuk mind map ya. Jadi saya minta ChatGPT ini untuk bantu bikin mind map kayak gini ya. Nanti teman-teman bisa cek ini promptnya. Nah ini promptnya, ini ya, ini promptnya. Tugasnya kan ini ya, tugasnya kan tolong buatkan saya mind map. Itu kan tugasnya. Tapi ini kan ada instruksinya lagi nih, lebih detail nih. Kriteria pertama yang komprehensif ya, mind map yang komprehensif, singkat gitu ya, tidak ada pengulangan. Isinya hanya keyword, kata-kata kunci, kata-kata yang tidak begitu penting, tidak perlu disampaikan, gitu ya, dan mudah dipahami. Ini kriteria pertama. Yang kedua, ya, itu berisi tentang 7 multiple intelligence. Nah, jadi cabang-cabangnya nanti isinya 7 multiple intelligence, kemudian berisi cabang mind map yang pertama, yang A itu ada keterampilan utama, yang B ini cara mengasahnya, yang C ini pekerjaan atau profesi di skill ini ya, di intelijensi ini. Kemudian yang keempat, kriteria yang keempat, masing-masing contoh atau penjelasan tersebut merupakan topik, subbagian dari topik. Jadi nanti akan bercabang. Ada 7, kemudian masing-masing 7 nanti ada 3, 3-nya nanti ada contohnya. Kemudian ditulis maksimal 800 karakter. Yang terakhir ditulis dalam bahasa Markdown. Jadi dia ini bisa juga nulis kode ya teman-teman ya. Jadi bedanya kalau dia teks biasa dia abu-abu kayak gini ya. Tapi kalau kita minta untuk menulis kode ya, kayak gini ya perintahnya, tulis dalam bahasa Markdown gitu ya. Nanti dia di sini ada identitasnya, bahasanya Markdown. Ini nanti biasanya ada black box seperti ini, ada kotak hitam. Ini untuk membedakan mana output yang teks biasa, mana yang dia berupa kode ya, seperti ini. Oke, nah tadi ya, kadang nanti terpotong karena mungkin luarannya panjang gitu ya, mungkin bisa berparagraf-paragraf. Nanti mungkin terpotong di tengah gitu ya. Nanti kita tinggal ketik aja lanjutkan. Nanti dia akan meneruskan dari yang terakhir gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini yang sering kali juga ya. Nanti di awal-awal mungkin kita sering latihan nge-prompt ya. Bikin prompt, revisi gitu ya. Ini nggak apa-apa gitu ya. Nanti akhirnya saya yakin teman-teman akan lama-lama akan kenal. Oh, aku ngomongnya harus kayak gini nih modelnya biar dia paham gitu ya. Nah, seringkali kekurangannya dari pengamatan saya ini ya, karena seringkali nggak jelas promptnya. Sehingga dia ngasih anunya juga mungkin tidak sesuai yang teman-teman harapkan ya, karena kurang spesifik juga arahannya atau panduannya.
Nah, seringkali juga terlalu tergantung sama template nih. Kok saya yakin template-nya udah banyak banget tuh, udah bejibun tuh di mana-mana ya. Template untuk bikin ini, template untuk bikin ini. Bahkan ada beberapa yang dijual loh, Pak. 1000 template from ChatGPT untuk menaikkan, untuk melejitkan bisnis Anda gitu ya. Banyak tuh gitu ya. Tapi tetap ya, karena itu tadi kan nggak suitable untuk setiap kebutuhan kita, itu harus dimodif, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi template bisa lah untuk awalan gitu ya, untuk teman-teman jadikan starting point boleh lah, tapi kedepannya berikutnya itu nggak bisa pakai template lagi, terus teman-teman modif sesuai dengan apa namanya target yang teman-teman harapkan gitu ya. Sama ya, kadang konteksnya nggak jelas juga. Ini aku disuruh jadi apa gitu ya. Kok tiba-tiba minta saran gitu ya. Kamu mau saran dari mana? Dari psikolog apa dari orang tua gitu ya. Ya, nanti itu tergantung kreativitas kita sih teman-teman ya. Nah, ini beberapa prompt yang bisa teman-teman gunakan sebagai titik awal ya. Untuk terkait dengan result gitu ya. Untuk temuannya nanti bisa teman-teman buat seperti ini yang tadi ya. Nah, bisa juga untuk diskusinya, untuk pembahasannya. Kan kita harus bekali dia dengan ide kita awal apa sih gitu ya. Kemudian mungkin udah ada temuan dari riset A, riset B, itu nanti bisa teman-teman copy ininya ya, argumennya nih. Karena dia nggak bisa dapetin informasi dari link yang kita tambahkan, dia nggak bisa. Kalau yang 3.5 ini ya, dia harus datanya dalam bentuk teks. Jadi teman-teman harus menyalin teksnya ke sini gitu ya. Makanya tadi dia bisa menampung sampai 4.000 karakter tadi. Itu manfaatnya untuk ini teman-teman ya. Misalnya seperti ini, tolong diskusikan ide saya tentang ini gitu ya. Saya menemukan ada data yang seperti ini. Kemudian bandingkan dengan tadi temuan dari riset yang lain seperti apa gitu ya. Kemudian di bagian method. Nah, nanti ini bisa untuk nulis method nih. Kadang seringkali method yang panjang itu kita diminta untuk meringkas gitu ya. Yang berhalaman-halaman itu kita diminta untuk meringkas paling hanya berapa? Setengah lembar paling gitu ya. Nah, itu kan repot juga tuh, nanti ada bagian yang kelewat ya. Nah, ini bisa nih kayak cerita kayak gini nih. Data penelitian ini saya dapatkan dari prosesnya seperti apa, ceritakan ya. Apakah lewat wawancara, FGD, atau lewat survei. Nah, menggunakan survei yang model apa, sampaikan aja. Kemudian dapat berapa sampel dan lain sebagainya gitu ya. Sampaikan aja konteksnya. Kemudian dianalisis dengan teknik ini, saya menggunakan model ini, software yang saya gunakan ini gitu ya. Kemudian bisa tolong buatkan langkah-langkah yang saya tempuh tersebut ke dalam misalnya berapa step nih. 8 step, 7 step, ini sebutkan aja nanti akan dia susun step-stepnya. Kemudian tulis maksimal 800 kata atau mungkin lebih sedikit lagi gitu ya, tergantung dari jurnal yang teman-teman targetkan. Karena biasanya ada selingkuhnya sendiri-sendiri ya. Tapi biasanya metode ini maksimal 10%-nya biasanya, bahkan kadang ada 5% dari total ininya. Ya, kemudian ringkas untuk dalam kata kunci, kemudian tulis dalam kode mermaid. Nanti ini akhirnya kan ada beberapa tugas kan di sini kan ya. Ini nanti diminta pertama buat langkah-langkah gitu ya, kemudian ditulis langkah-langkahnya tadi dalam 800 kata. Ini tugasnya beruntun nih. Pertama buat langkah-langkah gitu ya, kemudian ditulis dengan maksimal 800 kata. Kemudian tugas berikutnya diringkas ke dalam beberapa kata kunci, nanti ada ringkasannya. Kemudian nanti ditulis dalam kodenya Markdown ya, supaya nanti kita bisa bikin format ke gambar, ke visual ya. Kalau saya gitu ya, sarankan mulainya dari result dulu. Karena kita udah umpan data, kita punya temuan apa, itu kan nanti dari situ dia kan bisa ngomong dia. Kalau kita mulai dari diskusi kan dia bingung, temuannya apa gitu ya. Harus ketemuan dulu. Kalau metode ini boleh lah, ya. Tapi ini kan sebenarnya nggak begitu harus kronologis ya. Ini kan bisa terpisah ya. Nah ini saran saya diawali dari result, kemudian discussion. Nah kalau kita udah ngasih dia konteks terkait dengan temuannya apa, diskusinya seperti apa, ini bikin conclusion dan introduction dia lebih mudah. Kita nggak perlu jelasin konteksnya lagi dalam satu chat gitu ya. Nanti bisa berurutan. Apalagi abstraknya. Nah, ada abstraknya udah punya discussion-nya, udah punya intronya, pasti ditelan ini. Ini nih. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk conclusion bisa seperti ini contohnya nih. Nah, tolong buatkan bagian kesimpulan maksimal misalnya berapa paragraf, 2 paragraf atau 3 paragraf gitu ya. Kemudian tekankan ulang bahwa tujuan riset saya ini, kemudian saya menemukan ini gitu ya. Kemudian tolong buatkan dalam kalimat yang berbeda telah ada sebelumnya namun dengan tetap ide yang sama.
yang telah ada sebelumnya pasti dia tahu karena dia masih dalam satu konteks yang sama, ya. Nah, nanti dia bisa menyusun sesuai dengan format yang teman-teman inginkan, berapa paragraf atau berapa kata, gitu ya, atau berapa karakter nanti bisa teman-teman batasi sehingga nanti outputnya lebih terarah. Kemudian di bagian intro bisa seperti ini ya, tolong buatkan kerangka ide paragraf untuk bagian pendahuluan. Ide yang saya gunakan adalah ini dari beberapa referensi yang ada. Riset yang membahas tentang ini masih terbatas pada gap-nya apa, gitu ya. Kemudian tambahkan penjelasan sejauhnya dari kerangka ide tersebut. Nah, tentunya ini nanti masih dielaborasi dari hasil bacaan teman-teman ya. Ini bisa ditambahkan di sini. Nah, kemudian bisa juga diminta untuk membuatkan abstrak ya. Ada abstrak yang terstruktur, ada abstrak yang langsung ditulis tanpa ada pembagian, ada background-nya, kemudian ada tujuannya gitu ya, objektifnya apa, kemudian ada metodenya. Kadang ada beberapa jurnal tuh yang terstruktur seperti itu abstraknya. Tapi ada yang kadang itu nggak disebutin, tapi dia udah langsung ngalir gitu ya. Biasanya 300 kata ya, buat abstrak dalam bahasa Inggris akademik ya, bahasa Inggris tapi yang versi akademik gitu ya. Nanti kalau misalnya 7 kata kuncinya nggak sesuai, kurang relevan, nanti minta lagi tambahan yang lain gitu ya. Jadi bisa dimodifikasi. Ini contoh dari Pak Arta nih. Mungkin boleh di-zoom sedikit, Pak. Gimana? Di Zoom ya? Di-zoom. Oke. Ini Nih. biasanya kalau di sidang tesis itu kan ini yang ditanya pertama. Gitu. Waduh. State of the art. Gitu. Gimana kebaruannya? Yang Ya, mau kita ujian, tanya, yang siap, yang mau ujian gitu ya. Ini udah kasih kisi-kisi dari Pak Arta nih ya. kalau ketemu sama, ya tapi rata-rata semua saya akan menanyakan itu. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Jadi dia bisa jawab apa aja gitu ya. Nah, apa sih itu riset gap gitu ya? Riset itu adalah ruang atau senjangan pengetahuan gitu ya. Gimana sih cara saya bisa menonjolkan sebuah riset gap gitu ya? Dari sisi mana? Apakah dari metodenya, kemudian dari sumber datanya, dari model yang digunakan gitu ya. Nah, ini jenis-jenis riset gap ya. Jenisnya research gap ini. Nah, ini dengan metodenya, pendekatannya nih. Ini ada di Anu Pak Arta nih Dulu ya. waktu saya sekolah ini saya harus baca dari puluhan Paper ya. buku. Teman-teman ini ChatGPT 1 menit keluar. Ya ini ya, gap dalam penelitian sebelumnya, gap dalam metode, gap dalam data, dalam aplikasi praktis. Ini tinggal ini aja, nyoroti aja gitu ya. Dan ini bisa dalam bentuk tabel loh ya. Pernah nyoba? Ini kayaknya bisa saya lanjutin ini. Nah, ini ya. Kita coba ya, continue this conversation. Klik. Pak Erik, izin bertanya Pak. Ya. Kalau ketika sudah kita kasih link ya kan, artinya ada kolaborasi kan dari Pak Arta mulai, kemudian Pak Erik di-share gitu. Kalau kita melanjutkan, apakah Pak Arta dan Pak Erik bisa sama-sama melihat progres atau update dari chat ini Pak? Nah, itu kita coba ya sekarang ya. Saya malah pernah coba itu. Boleh Pak. Tolong buatkan dalam bentuk tabel, biar lebih mudah dipahami gitu kan ya, dalam bentuk tabel ya. Mana tadi apa tadi terkait dengan mana tadi ya, nih jenis riset gap di atas, bisa nggak dia? Nih bisa nih dalam bentuk tabel ya. Nah nanti tinggal dicek tempatnya Pak Arta nih nambah nggak nih, nggak tahu nih. Enggak, Pak. Nggak nambah ya, Enggak. karena Nanti mungkin harus di-share mungkin, Pak. karena mungkin ini linknya berubah lagi gitu. Berubah, ya. Oke, yang plus itu nanti akan muncul yang opsi yang di sisi kanan ini ya. Nanti ini bisa aktif kalau itu sudah yang versi berlangganan. Yang jelas dia punya beberapa fitur baru ya. Nanti ada plugin ini ya. Meskipun beta itu udah bisa dipakai teman-teman ya. Meskipun ini kan baru rilis beta ya. Ini udah ngeri juga meskipun beta udah ngeri gitu ya. Ada plugin, ada kode interpreter, nanti kita akan coba lihat ya. Ini $20 nih per bulan nih. Kalau teman-teman mahasiswa mending sharing akun aja, sharing akun. Nanti ngaktifinnya dari menu setting di sini, teman-teman. Nanti di sini toggle-nya tinggal di on-kan saja gitu ya.
digeser ke arah kanan untuk plugin, untuk kode interpreter, langsung aja diaktifin dua-duanya gitu ya. Nah, plugin ini dia bisa jembatani untuk apa namanya, connect ke tools yang lain ya. Jadi di sini ada lead maps, ada mermaid chart gitu ya, ada Scholar AI. Ini nanti dia bisa connect ke tools-tools ini, teman-teman. Ke tools ini ya. Nah, ini beberapa yang sudah saya temukan, beberapa pluginnya. Tapi masih banyak lagi ya, karena 770, 370 nih, sampai bingung mau pilih yang mana, karena variannya banyak gitu ya. Kita input kata kunci di sini Scholar, paper gitu, menemunya juga ada beberapa pilihan. Jadi kadang belum sempat nyoba satu persatu, teman-teman. Ada yang bisa untuk nyari literatur. Ini klaimnya ya, karena di sini kan kalau kita lihat di sini ada informasi singkatnya kan ya, ini untuk apa, ini untuk apa, kan ada informasi singkatnya di sini. Ada yang mengklaim untuk pencarian literatur, untuk membuat grafik, mengakses web. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan di ChatGPT yang free ya, karena dia nggak connect ke online. Kemudian bisa meringkas konten video dari YouTube, bisa berinteraksi dengan konten PDF yang kita unggah, dan lain sebagainya. Pokoknya, wah, seabrek-abrek deh ini. Karena ada 370 plugin nih, yang tiap hari makin tambah terus nih. Kalau di GPT yang 3.5 yang free itu, dia tidak bisa outputnya dalam bentuk gambar. Nah, ini ya. Kita cek di sini, ini plugin yang digunakan, Mermaid Chart ya. Jadi dia bisa bikin output dalam bentuk visual. Nanti ini gambarnya tinggal kita copy. Kalau tadi kan muter-muter ya, harus copy kode, dilempar ke sana gitu ya. Nah, ini dengan plugin ini kita aktifkan gitu ya. Ini apa prompt-nya, tolong buatkan grafik dalam format timeline untuk langkah-langkah berikut. 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi dia bisa bikin grafik semacam ini. Yang kedua, ini ada yang namanya kode interpreter. Dia ini langsung dari apa namanya? OpenAI ya. Kalau tadi kan plugin itu pihak ketiga ya. Kalau kode interpreter ini langsung dari OpenAI. Klaimnya dia bisa memecahkan masalah matematika baik kuantitatif maupun kualitatif. Ini klaimnya nih. Kemudian bisa melakukan analisis dan visualisasi data. Ya, bisa bikin analisis dan juga bikin visualisasi data dalam bentuk gambar tentunya. Bisa bikin grafik, bisa bikin chart, bisa bikin diagram gitu ya. Kemudian bisa juga untuk mengkonversi file antar format. Dari gambar ke video gitu ya. Mungkin nanti dari gambar di resize, dari gambar dipindah ukurannya, dari gambar di crop, ini bisa teman-teman. Ya. Dan menariknya dia ini bisa mengunggah juga filenya di sini. Ya, ada fitur untuk unggah file. Jadi kalau kita punya dataset dalam bentuk CSV, dalam bentuk spreadsheet misalnya, itu kita bisa unggah di sini. Contohnya ini nih. Contohnya nih. Ini ya, contoh prompt-nya nih. Setelah ini saya akan mengunggah dataset yang berisi data nama berdasarkan jumlah kata penyusunnya. Tolong berikan insight dari data tersebut. Ini datasetnya saya unggah formatnya CSV, kemudian dia menariknya itu malah melakukan cleaning ini dia. Karena datanya ada yang error, di cleaning sama dia gitu ya. Cleaning kemudian baru disampaikan insight-nya. Yang 4 ini, teman-teman pilih yang kode interpreter ya. Tadi yang plugin di sini milihnya. Tinggal mau pasang plugin yang mana, bisa teman-teman mengunjungi ke plugin store gitu ya. Nanti di sini tinggal teman-teman pilih ya. Mau apa namanya? Plugin untuk apa? Misalnya untuk video, ada video caption, dia bisa transkrip teks gitu ya. Ada video highlight, ya. Ada video summary. Ini macam-macam nih, makanya sampai bingung mau yang dicoba yang mana gitu ya. Ini gitu ya. Jadi kalau semua kita punya transkrip wawancara mungkin bisa ya Pak ya? Transkrip wawancara. Harusnya bisa, Pak. Harusnya Bisa, bisa. bisa. Ya. Tapi saran iya, sebentar. Saya ingat ya. Jadi prompt yang di ChatGPT ini dia lebih panjang, Pak, yang Pro, Pak. Kalau tadi kan terbatas 4.000 tadi kan ya. Kita coba Iya. aja. Kamu bisa menerima input berapa karakter. Seingat saya ini lebih panjang, Pak. Karena kode interpreter itu kan dia jalaninnya panjang banget itu. Kalau yang mau ngupload file, teman-teman harus aktifkan yang ini nih, kode interpreter dipilih. Nanti ini belum ada menu ininya ya, belum ada menu untuk submit ya. Kalau ini teman-teman pilih, nanti ini muncul nih. Nah, kita bisa upload file di sini. Coba temukan insight dari data berikut.
Ya mungkin bisa dulu dengan apa sih? Tung. Nah, mau dia. Ini nggak mau. Nah, jadi ini dia bisa membaca ada berapa kolom gitu ya. Ini sebenarnya ini nih. Nah, ini dia ngejalaninnya di Python ya, pakai kode ya, teman-teman ya. I will check the number of row and column the missing value. Oke. Jadi yang kode interpreter ini bisa panjang ininya. Nah, ini nih. Ini Pak Arta yang bisa menerjemahkan, ini saya nggak bisa menerjemahkan nih. Dan ini gambar ini bisa langsung disimpan ya. Nah, ini kan bisa langsung disimpan ya teman-teman. Nah, do you have any specific question? Punya request tertentu mungkin? Yang mau di cleaning di bagian apa Pak? Mungkin Pak? Outlier-nya, Pak. Jadi Nah, pakai Mahalanobis, Pak. Jadi lakukan deteksi outlier dengan pendekatan Mahalanobis. Mahalo. Oh, Pak. Ya. Benar ini? Mahalanobis. Mahalanobis. Ini Pak? Pakai no, Pak. Mahalanobis. Distance. Gini Pak? Ya, Mahalanobis distance. Jarak, Pak. Di belakangnya jarak. Distance. Ini ya. Nah, dia ngasih informasi awal itu ya. Nah, apa sih itu Mahalanobis? Kalau kode interpreter nanti lambangnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ada lambangnya di sini. Oh, oke. Yang tadi kelewat Pak Harta. Oke. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Ini rilisnya minggu lalu, Pak. Tadi kan baru ada 2 ya. Nah, yang terakhir itu ada custom instruction. Jadi kita nggak perlu ngasih peran lagi, Pak. Jadi sebenarnya di bagian awal kan kita kasih peran si A, si B, si J itu ya. Nah, di sini Pak kita udah bisa ngasih jelasin diri kita bisa kasih profile sehingga nanti dari hasil outputnya tuh udah lebih terarah sesuai dengan profile kita di sini nih. Ya, ini ya misalnya ini background kita gitu ya. Ya, tinggalnya di mana, kemudian apa sih yang biasanya yang kerjain ya, misalnya untuk bikin riset, nulis paper, nanti bisa teman-teman masukkan di sini yang sebuah yang nanti bisa mengarahkan luaran ChatGPT-nya gitu ya. Kemudian ini pengen ChatGPT ini dapetin respon yang seperti apa, ini bisa teman-teman apa mau yang formal apa yang kasual gitu ya, mau pakai versi yang akademik atau yang versi apa, nanti bisa kita ini tambahkan di sini sehingga nanti setiap outputnya kita nggak perlu ngulang-ngulang kayak tadi Pak. Karena yang ChatGPT yang versi 4 ini diklaim dia ada ininya, saya menyebutnya sense juga. Ini robot gitu ya, ini teknologi, tapi dia mulai dikenalkan dengan ini Pak, sense ya, dengan apa emosi gitu ya. Sayangnya OpenAI tidak pernah mendeklarasikan secara detail ya, tentang apa kemudian. Karena kalau dugaan saya tetap dari dia belajarnya tetap dari data training ya terkait dengan apa yang dia udah dia telan kan gitu ya. Nah, itu tapi dugaan saya sepanjang waktu nanti makin lama kan tetap kemampuannya akan di-upgrade kan ya. Bagi yang 3.5 ini yang keempat yang seperti ini. Tapi tetap ya teman-teman tetap harus verifikasi, jangan sampai ya nanti jangan kebobolan gitu ya, jangan sampai kebobolan, tetap harus ada kontrol dari human-nya karena ini juga sekali lagi ya tergantung dengan data trainingnya seberapa gitu ya. ChatGPT itu tidak dilarang. Tapi kalau teman-teman copy and paste dan tidak komunikasi dengan pembimbing atau dengan expert gitu ya. Nah, itu yang bahaya. Karena yang tahu itu adalah sebenarnya supervisor atau
dosen Anda gitu. Nah memang karena ini masih baru gitu ya, memang detection untuk mencari apakah ini AI apa enggak gitu ya, itu memang masih dalam pengembangan sih.